Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Sekarang kita masuk pada pembelajaran 2 halaman 114. Ya. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Ya. Link dari playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi ya, atau langsung saja di tab di channel, masuk ke dalam channel, terus nama playlistnya adalah kelas 4 buku tematik untuk dapatkan playlist ini. Oke. Pembelajaran 2. Wah, bangsa Indonesia benar-benar kaya ya. Benar sekali, kekayaan itu harus bisa dimanfaatkan untuk pembangunan bangsa. Lalu bagaimana caranya? Caranya dengan mengembangkan sikap dan perilaku yang selaras dengan lingkungan, seperti itu. Nah, salah satu sumber daya alam yang juga menjadi sumber energi banyak tersedia di sekitar kita adalah air. Air adalah sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Ketersediaan air bersih menjadi sangat penting untuk menunjang berbagai kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia atau World Water Day diperingati setiap tanggal 22 Maret. Dengan adanya Hari Air Sedunia ini, kita diingatkan bahwa persediaan air bersih semakin berkurang, padahal jumlah penduduk semakin bertambah. Kebutuhan air per hari per orang dapat digambarkan dalam piramida hierarki kebutuhan berikut. Kebutuhan minum itu hanya sedikit, setiap orang hanya sekitar 10 liter, tapi untuk memasak sekitar butuh 20 liter. Kebersihan diri ya, untuk mandi, untuk gosok gigi itu 30 liter, mencuci pakaian lebih banyak lagi sampai 40 liter. Membersihkan rumah sampai 50 liter. Ya, menumbuhkan bahan makanan untuk rumah tangga sampai 60 liter, sanitasi sampai 70 liter, ya paling banyak sanitasi. Ya, jadi ini untuk menyiram tanaman ya, menumbuhkan bahan makanan. Ya, persediaan air bersih semakin berkurang karena cadangan air tanah berkurang. Cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Sebaliknya, air hujan langsung mengalir ke parit, selokan, lalu ke sungai dan terus ke laut. Air hujan dapat masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Banyak pohon, hutan ditebangi, lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran dan kawasan industri. Berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan mata air kering. Ya, sumur-sumur gali pun cepat kering di musim kemarau. Akibatnya penduduk daerah pedesaan kesulitan mendapatkan air bersih. Untuk keperluan sehari-hari, panen pun jauh berkurang karena tanaman pangan kekeringan dan tidak bisa panen. Dan beberapa tindakan yang perlu kita lakukan untuk membantu mengurangi krisis air bersih. Tindakan-tindakan yang dimaksud sebagai berikut. 1. Menghemat penggunaan air. Ya, walaupun air ngambil dari sumur sendiri, tapi tetap harus kita hemat. Ya, membuat lubang resapan. Ya, lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya tetap terserap ke dalam tanah. Kita menyebutnya sebagai biopori ya. Jadi seharusnya setiap rumah memiliki alat ini ya, membuat biopori. Menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air dalam tanah. Ya, pohon ditanam. Ya. Karena akar-akar pohon ini yang akan membantu menyediakan air tanah. Ya. Apakah yang dimaksud dengan air bersih? Mengapa air bersih penting bagi kehidupan? Apa saja yang mengganggu ketersediaan air bersih? Berdasarkan bacaan di depan, tulislah kesimpulan ya. Kebutuhan air bersih per orang per hari cuma 10 liter ya, per orang per hari ya. Kalau per orang per hari, kalau di total lebih ya. Ini hanya untuk minum yang 10 liter. Kebutuhan air per orang per hari kita hitung ya di sini ya. 10 tambah 20 adalah 30 ya. Ini sudah, tambah 30 adalah 60, ini sudah, tambah 40 adalah 100 ya, ditambah 50 adalah 150 ya, 150 ini tambah semua ya. Ya, tambah 60 adalah 210, ditambah 70 adalah 280. Satu orang butuh 280 liter ya, 280 per orang ya, kebutuhan air bersih per orang per hari ya, dalam liter per orang per hari liter ya. Kita cek satuannya liter ya.
Ya, dalam liter, oke. Termasuk untuk sanitasi itu. Hal-hal yang menyebabkan persediaan air bersih berkurang ya karena jumlah penduduk semakin bertambah, penduduk semakin bertambah, daerah resapan air semakin berkurang, air semakin berkurang. Akibat apa? Akibat kekurangan air bersih, hidup jadi tidak bisa hidup. Kesehatan akan terganggu ya, terganggunya kesehatan akan terganggu. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih? Ya, menghemat air, hemat air, dan memastikan menanam pohon ya, menanam pohon. Membuat biopori atau lubang resapan. Lubang resapan. Apabila semua orang membuat seperti ini, alangkah indahnya ya. Memanfaatkan air merupakan hak setiap warga masyarakat. Namun, melestarikan ketersediaan air bersih juga menjadi kewajiban setiap warga masyarakat. Sekarang identifikasilah hak dan kewajiban setiap warga masyarakat terhadap air bersih yang merupakan salah satu sumber daya alam. Kewajiban terhadap ketersediaan air. Matikan keran saat tidak dipakai. Mematikan keran saat gosok gigi ya. Habis itu waktu kumur-kumur dipakai lagi. Matikan keran saat gosok gigi. Ya, matikan keran saat lagi menyabun ini ya, piring ya, matikan keran saat menyabun piring misalnya. Ya, nanti waktu membasuh dinyalakan lagi ya. Memastikan tidak ada kebocoran, memastikan tidak ada kebocoran pipa ya, pipa-pipa bocor dipastikan tidak ada kebocoran pipa ya. Terus kemudian menggunakan air bekas cucian beras mungkin untuk menyiram ya, menggunakan air bekas cucian untuk menyiram tanaman. Air bekas cucian untuk menyiram tanaman ya, jadi kan lumayan ya, bisa mengurangi jatah air. Hak terhadap ketersediaan air bersih ya, haknya apa? Terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari ya. Ya, ini hak terhadap ketersediaan air bersih ya. Kemudian untuk diminum ya, meminum air bersih ya, kemudian untuk mandi ya, kemudian untuk menyiram tanaman, kemudian bunga-bunga terutamanya sekitar rumah, kemudian membersihkan rumah. Nah, ini hak kita ya. Menghemat penggunaan air bersih merupakan contoh perilaku yang menunjukkan rasa cinta terhadap lingkungan. Perwujudan rasa cinta lingkungan dapat dilakukan dengan banyak cara seperti pada lagu Aku Cinta Lingkungan. Mungkin nanti akan saya berikan secara terpisah ya di video lain. Jadi ini saya skip dulu biar videonya tidak terlalu panjang. Apa yang kita pelajari hari ini? Yang kita pelajari hari ini adalah perilaku kita terhadap air bersih ya, keperluan air bersih orang ya, keperluan air bersih, kebutuhan ya, kebutuhan air bersih tiap orang ya, kebutuhan air bersih tiap individu, air bersih tiap individu
dalam satu hari. Ya, ternyata satu hari kita butuh berapa? 280 liter air bersih. Manfaat apa yang saja yang kamu ambil melalui pembelajaran ini? Memahami hak dan kewajiban kita terhadap air bersih. Memahami hak dan kewajiban kita terhadap air bersih. Air bersih. Kemudian keterampilan apa yang dapat kamu kuasai dalam melalui pembelajaran ini? Ya, kita bisa ya bernyanyi ya. Keterampilan itu bernyanyi, hemat air. Ya, dan hemat air. Apa yang kamu lakukan setelah melalui pembelajaran ini? Ya, kita berusaha menghemat air. Kita berusaha mengembangkan perilaku hemat air. Nah, ini harus kita biasakan memang. Amatilah penggunaan air bersih di keluargamu. Sudahkah keluargamu berhemat air bersih? Ya, apabila iya, jawab ya. Apa belum, jawab belum ya. Tuliskan perilaku anggota keluargamu yang menunjukkan hemat air bersih. Misalnya menyiram bunga dengan air bekas cucian ya, beras. Ini selain sangat bagus untuk kesuburan tanaman, ini juga menghemat air, ya kan? Mencuci kaki menggunakan air hujan, menampung air hujan, ya, menampung air hujan untuk cuci kaki misalnya. Ini bagus, ya, menghemat, ya. Nah, pembelajaran 3 akan kita pelajari di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.